Ya, selamat pagi rekan-rekan. Ya, kita akan mulai untuk morning briefing di tanggal 11 Maret 2015. Ya, morning briefing ini nanti bersama dengan saya Desi Kurniawati dari Asia Afrika akan coba untuk membahas market mover yang bisa dimanfaatkan untuk di hari ini ya. Sebelumnya kita akan coba untuk bahas data di hari kemarin. Ya, tidak terlalu banyak data sepertinya. Ya, di pekan ini lebih spesifik pasar ini masih berfokusnya itu yang pertama mengenai data ekonomi dari Cina ya. Kemudian yang kedua jelas ini untuk masalah zona Eropa, ini juga menjadi fokus utama dari pasar juga. Beserta juga pasar akan melihat untuk indikasi mengenai spekulasi kenaikan suku bunga dari Amerika ya tentunya ya. Nah, kemudian dilihat di hari ini, ya untuk sesi Asia ini juga sudah ada data penting ya, core machinery orders bulanan kalau kita lihat di sini mengalami sedikit kenaikan ya, dari prediksi yang sebelumnya minus 3,9%, ini dirilisnya minus 1,7 ya. Namun hal ini juga masih tetap di bawah dari periode sebelumnya yaitu 8,5 ya. Kemudian untuk di Australian dollar ini juga ada home loan. Ya, kalau kita lihat di sini datanya menjadi minus 3,5% dari forecast yang diprediksi sebelumnya ini lebih rendah ya, minus 1,9%. Jadi data yang keluar ini lebih rendah dibandingkan dari estimasi para ekonom ataupun dari previous yang sebelumnya. Nah, kemudian di nanti siang ini juga ada data dari industrial production juga dari Cina ya. Kalau dilihat dari forecast ini adalah mengalami penurunan ya. Dari 7,9 menjadi 7,7. Beserta yang tidak lupa penting ini adalah jam 3 sore nanti ada Presiden Mario Draghi ECB ini melakukan komentar ya. Oke, kita akan coba breakdown satu persatu. Nah, untuk data core machinery orders kalau kita lihat direspon oleh market untuk di dolar yen, ya ini mengalami kenaikan ya. Dan sesuai dengan technical di sini rekan-rekan bisa melihat terjadi pergerakan harga membentuk lower low, tetapi di indikator RSI ini membentuk higher low ya. Dan cenderungnya kalau dilihat pasar ini bergerak coba tes untuk resisten ya ke area 121.400. Nah, jika memang bisa melampaui di sesi Asia ini 121.400, maka high tertinggi yang sebelumnya ini di 122 ini akan dijemput oleh dolar yen ya. Kemudian kalau kita lihat dari Nikkei, ya, pergerakan Nikkei dari rilis data yang lebih bagus dibandingkan dari prediksi ya. Kalau kita perhatikan Nikkei ini tetap untuk berada tetap di atas moving average ya, yang berwarna ungu. Pergerakannya ini masih bisa untuk kembali lagi tes mendekati area psikologis 19.000. Ya, dengan catatan kalau kita perhatikan dalam sesi pertama ini 18.470 ini adalah kunci support ya, selama untuk pembukaan nanti sesi kedua pun masih berada di atas 18.470, pergerakan Nikkei ini masih memungkinkan untuk bergerak naik ya, bullish. Ya, namun jika melakukan breakout berada di bawah dari moving average, ya berarti pergerakannya ini akan mencoba untuk melemah ya. Nah, kemudian ini untuk data Cina di hari kemarin. Ya, kalau kita lihat untuk data Cina ini cukup lumayan melonjak ya. Laju inflasi konsumen Cina ini bertambah menjadi 1,4% ya kalau kita perhatikan. Ini lebih tinggi dari ekspektasi sebelumnya itu adalah 0,9%. Ya, kemudian di satu sisi untuk masalah data PPI ya, harga produsen ya ini mengalami penurunan menjadi 4,8% di bulan Februari ya. Kemudian kalau kita melihat di sini untuk masalah dari Cina sendiri,
Ya, ini terlihat masih ada terbuka untuk masalah kebijakan moneter yang sudah dilakukan ya. Ini masih sangat terbuka untuk peluangnya. Ya, kemudian kalau kita lihat dari indeks saham Hang Seng Hong Kong, ya di hari kemarin sempat membuat level terendah ya. Kalau kita lihat ini 23.000 mendekati 23.600 ya. Nah, untuk di hari ini pergerakannya ini serupa dengan pergerakan Nikkei, juga melakukan rebound ya. Rebound pertama jelas untuk di Hang Seng tujuannya 23.870. Namun hati-hati untuk area resisten 24.100, ini akan menjadi penentu resisten untuk pergerakan di Hang Seng ya. Untuk hari ini selama 24.100 tidak mengalami penembusan, maka tren naik yang dilakukan di sesi pertama pergerakan Hang Seng ini hanya sifatnya correction ya. Masih bisa untuk melakukan penerusan tren bearish di hari yang sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk di Australia. Ya, kalau kita perhatikan data dari Australia ini ada tentang bisnis confidence ya. Dan kalau kita lihat ini sejak untuk Australia kemarin memangkas level suku bunga 25 basis poin menjadi 2,25 ya. Ini masih belum untuk menggerakkan gairah bisnis ya yang ada di Australia. Ya, kalau kita lihat datanya ini dari Business Confidence Index ini turun levelnya dari 3 menjadi 0 di bulan Februari ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari penurunan indikator bisnis ini juga memperkuat ekspektasi lagi ya bahwa untuk Bank Sentral Australia RBA ini akan coba untuk memikirkan lagi untuk kemungkinan melakukan pemangkasan suku bunga di tahun 2015 ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan, ya ini juga terdampak juga dari penurunan dari pergerakan Aussie ya. Kalau kita lihat ini sudah coba untuk ke level psikologis 0.7600. Kemudian kalau kita lihat dari data jumlah pengangguran, ini juga sama ya, ini menduduki level tertinggi kurang lebih 13 tahun terakhir ya. Dan akibatnya untuk pergerakan dari performa dari Aussie ini masih mengalami pelemahan ya. Kunci utama untuk di hari ini ataupun di minggu ini 0.7600 sebagai support kuncinya. Ya, jika kita lihat untuk pergerakan ya di sini terdapat indikator dari RSI ya, mungkin indikator yang paling mudah untuk dicerna ya. Ini mengalami untuk pergerakan naik untuk sementara ya. Jadi kalau kita lihat untuk di hari ini pergerakan rebound Aussie ini terukur akan menuju ke area 0.76820 untuk sementara. Ya. Tetap diingat kuncinya 0.7600 itu menjadi trigger trend ya yang akan dialami untuk di Australian dollar selanjutnya. Nah, kemudian ini untuk di Eropa. Ya, kalau kita lihat untuk di Eropa Jumat kemarin ini sudah melakukan cicilan pertama ya senilai 310 juta euro ya, kalau kita lihat ya 310 miliar euro ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan untuk di bulan Maret ini ya masih ada untuk pembayaran lebih lanjut dari Yunani khususnya. Ya, ini totalnya adalah senilai 1,5 miliar ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari cicilan yang pertama kemarin, kemudian untuk cicilan berikutnya itu akan jatuh tempo tanggal 13 Maret, kemudian yang berikutnya 16 Maret dan 20 Maret ya. Nah, kalau kita lihat total yang harus disediakan oleh Yunani ini kurang lebih adalah 1,5 ya. Ini yang harus digelontarkan. Nah, kalau kita lihat dari untuk repayment yang dilakukan oleh kewajiban yang harus dilakukan oleh Yunani,
ini sudah mengkikis untuk masalah kas dari Yunani ya, kas untuk cash ya. Nah, kalau kita lihat dari pertemuan yang sedang dilakukan dari pihak Komisi Uni Eropa, ini juga mendesak untuk Yunani melakukan restrukturisasi ya dari program yang sebelumnya menjadi persyaratan agar supaya Yunani ini tidak semakin terus terkikis untuk masalah kas tunai ya yang ada di Yunani ya. Jadi mendapat dana bantuan lagi dan ini dapat menyelamatkan dari Yunani ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk pergerakan di euro ini masih seputar tentang masalah satu pertama Yunani. Kemudian yang kedua ini adalah mengenai quantitative easing ya yang sudah dilakukan sejak awal pekan ini ya dengan total nilai 1,1 triliun euro ya. Ini yang akan dilakukan dan hal ini membuat untuk pergerakan dari euro ini mengalami pelemahan yang cukup drastis. Ya kalau kita lihat ini sudah berada mendekati harga terendahnya kemarin 1.0660 ya. Nah ini adalah level terendah kalau kita lihat itu sejak dari tahun 2003 ya. Berarti kurang lebih kurun waktu 11 tahun terakhir. Nah kemudian kalau kita perhatikan untuk pergerakan dari euro ini masih sangat memungkinkan untuk melakukan pelemahan. Bahkan kalau kita lihat dari forum-forum yang ada ya, kalau dilihat untuk pelemahan dari euro ini akan coba untuk ke level paritas ya. Jadi 1 euro sama dengan 1 US dollar. Nah itu yang dikatakan dari beberapa forum ya. Nah, untuk di hari ini kalau kita lihat pergerakan dari euro sedikit banyak ini melakukan sideway dan kemudian melakukan breakout ya. Jadi kalau kita lihat dari time frame hourly, time frame yang lebih kecil, ya sejak di tanggal akhir Februari ya, pergerakan euro ini kurang lebih seperti tangga ya kalau kita perhatikan. Dan hari ini sudah 3 tangga yang sudah dilewati ya. Dengan kuncinya jelas 1.06675 ya. Itu menjadi harga terendah di hari kemarin menjadi kunci support ya. Kalau kita lihat dari indikator hari ini ya, untuk di hari ini terlihat ada signal bullish divergence yang diberikan oleh RSI ya. Pergerakan dari euro untuk di sesi menjelang sesi Eropa ya nanti ya. Ini akan coba untuk mengalami rebound hingga ke 1.08210 ya. Untuk pertama dia akan coba melakukan rebound ya. Namun kalau kita lihat untuk di sesi Eropa maupun untuk nanti sesi New York ya, jika 1.08210 ini tidak dilampaui atau dilewati oleh rebound yang dilakukan euro untuk sementara saat ini, ya pergerakannya ini sangat memungkinkan euro akan kembali untuk melemah seperti dengan fundamental yang sudah terjadi ya, atau yang melemahkan dari mata uang dari euro itu sendiri. Nah, kemudian untuk di Inggris, ya kalau kita lihat ini juga kemarin ada komentar juga dari McCartney ya. Kalau dilihat beliau juga berkomentar untuk masalah laju inflasi ini kemungkinan juga akan turun. Dan kalau diperhatikan untuk laju inflasi ini turun, ini salah satu penyebabnya itu adalah lemahnya harga komoditas ya. Kemudian kalau dilihat di sini untuk masalah McCartney sendiri ini juga mengatakan ya untuk dari Bank Sentral dari Inggris untuk melakukan penambahan stimulus moneter ya ini dirasa masih sangat jauh ya, dan hal ini juga akan coba untuk mengatasi untuk keseimbangan penurunan harga inflasi terutama ya dari penurunan harga minyak ya. Namun untuk McCartney sendiri ini tetap masih untuk menjaga sebesar 375 miliar pound sterling ya.
Kemudian untuk McCartney sendiri ini juga memprediksi ya untuk inflasi, kalau kita lihat dari catatan yang terakhir di bulan Januari ya sebelumnya itu adalah 0,3% dan ini adalah level yang terendah. Nah, untuk McCartney sendiri jika memang efek positif yang dilakukan dari kebijakan moneternya memperkirakan untuk inflasi sendiri ini akan coba untuk mencapai target 2%, itu masih dalam jangka waktu 2 tahun ke depan ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan untuk spekulasi kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed ya, banyak yang berbicara ini akan dilakukan untuk di pertengahan 2015 ya, ditambah dengan positifnya data mengenai ketenaga kerjaan di Amerika. Ya, ini semakin membuat pound sterling juga mengalami pelemahan. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini untuk indikator, ini ada signal bullish divergence juga yang diberikan oleh RSI ya. Jadi kuncinya kalau kita perhatikan ini membuat harga lebih rendah di area 1.50270. Ya, namun bullish divergence menyelamatkan untuk di Inggris akan coba melakukan rebound ke area 1.51370. Ya, itu untuk sementara. Ya, Pak Dwi. Iya, ini bagaimana masalah pemilu di Inggris nih? Fundamental yang berbaca kan sebetulnya ancaman untuk pelemahan di pound sterling juga terpengaruh dari pemilu yang akan diadakan bulan depan. Ya, kalau kita lihat juga untuk masalah geopolitik ya, ini juga masih menguasai juga dan pergerakannya tetap masih melakukan bearish ya, masih belum ada ketidakpastian ya. Kemudian kalau kita lihat juga untuk pergerakan, saya masih belum dapat untuk perkembangan lebih lanjut tentang pemilu ya. Jika memang pemilu tersebut menghasilkan untuk di Inggris merubah untuk masalah kebijakan yang nantinya juga akan berkaitan dengan moneter maupun fiskal ya, ini akan menggerakkan untuk performa dari Inggris lebih jauh ya. Tapi kalau untuk sementara pergerakannya menjelang pemilu, jika kita lihat ketidakpastian ini tetap akan coba untuk membuat mata uang Inggris ya, dari kecemasan market ini juga masih bisa mengalami pelemahan. Ya, tapi untuk sementara waktu di hari ini tetap bullish divergent. Ya, Pak Dwi, suaranya mendengung. Biasanya pemilu juga, setiap pemilu di Inggris mengalami penurunan di pound sterling dikarenakan kebijakan pajak yang dilaksanakan di sana selalu menjadikan komoditas untuk kampanye mereka. Namun kenyataan yang terjadi, pajak selalu meningkat setelah siapapun yang memimpin negara tersebut. Jadi sebetulnya ini potensi juga bagi kita untuk memanfaatkan gerakan di pound sterling ya, Bu. Ya. Oke, ada tambahan lagi mungkin Pak Dwi? Enggak ada, silakan lanjutkan. Ya, kemudian kita masuk ke komoditi ya. Kalau dilihat di sini untuk pergerakan komoditi emas, ini pergerakannya masih bergeraknya di dalam bearish channel. Ya, kemudian kalau kita perhatikan untuk di capture di 4 jam ya, ini juga sama membentuk bullish divergence ya untuk sementara waktu. Jadi kalau kita perhatikan ini di hari ini masih ada kemungkinan untuk di emas akan coba melakukan rebound ya ke area 1175. Ya, namun tetap jika untuk harga terendah di pekan ini 1154 mengalami penembusan ke bawah, ya sangat mungkin sekali untuk di emas ini akan coba untuk menguji kembali level terendah di tanggal 7 November 2014 ya, yaitu 1130. Ya, untuk channel bearish ini rekan-rekan bisa menggunakan sebagai patokan juga arah pergerakan dari tren dari emas ya. Dan untuk spekulasi dari Amerika yang akan melakukan kenaikan suku bunga,
Ya, dengan positifnya data ketenaga kerjaan, ini jelas memberi tekanan juga terhadap emas ya. Jadi setelah kemarin Imlek pun, kemudian untuk rencana dari India juga yang coba untuk memangkas kembali untuk import ya, pajak import emas, ini juga tidak mempengaruhi untuk emas bergerak masih di dalam channel bearish ya. Kemudian untuk di commodity oil, ya pergerakannya ini masih tertahan 54,20, masih belum dilakukan penembusan di atas area tersebut. Ya, kemudian kalau kita perhatikan untuk strategi intraday hari ini, ya dengan grafik yang hourly ya, kalau kita perhatikan ini kemarin sudah membentuk level terendah 48,16, dan ini adalah kunci support hari ini. Ya, jika mengalami penembusan di bawah itu jelas 4730 level Fibo 61,8% yang sebelumnya dibentuk ya dari kenaikan 5420 ya. Ini coba untuk diuji kembali. Ya, namun untuk saat ini untuk minyak ini masih melakukan rebound dan saya pikir pergerakannya masih sangat sideways ya, belum terjadi perubahan tren. Ya, rebound ini akan coba menuju 4920 ataupun hingga ke level psikologis 50. Ya, itu untuk di hari ini. Nah, ini untuk datanya. Tidak lupa untuk jam 3 nanti ada komentar dari Mario Draghi ya. Kemudian ada data Cina juga jam setengah 1 siang, industrial production, beserta dengan data dari Inggris jam 16.30. Manufacturing production ini yang diforecastkan sedikit naik dari 0,1 menjadi 0,2. Dan terakhir ada crude oil inventories. Ini dari 10,3 ini diprediksinya sedikit agak turun menjadi 4,5 ya. Nah, data dari inventories dari cadangan dari Amerika ini akan menggerakkan pergerakan harga minyak di hari ini. Ya, ada tambahan mungkin Pak Dwi? Tidak ada, Bu Desi, dengan suara saya yang jelas. Ya, agak kecil dan mendengung Pak. Silakan. Oke, simpulan saja Bu untuk morning briefing kali ini. Tetap market berfokus terhadap euro, saya rasa dikarenakan pergerakan euro dalam tren panjang masih dalam keadaan drop, kemudian fundamental yang terjadi di euro juga masih terfokuskan dengan rencana stimulus yang sekarang masih dibahas secara detailnya di pertemuan ECB. Kemudian ancaman akan gagal bayarnya Yunani atau tertundanya pembayaran yang terjadi dari Yunani untuk bulan ini semakin mengancam, sehingga hal ini juga mengakibatkan penurunan euro diprediksi berpotensi akan terus menurun. Kemudian tetap di emas juga hampir sama, kecenderungan untuk turun juga masih terlihat di level-level 1130. Kemudian Australia dolar juga masih dalam keadaan drop, terbaca juga support di 0.7600. Kemudian masalah lainnya adalah di dolar yen, resisten masih cukup terbaca di 121.4 hingga ke 122 untuk jangka panjang. Kemudian support terbaca di 120.600. Saya rasa demikian Bu Desi, morning briefing untuk hari ini tanggal 11 bulan 3 2015. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan selamat bekerja.